Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Sobat Tomcat dimanapun Anda berada, jumpa kembali. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang PCB PWM mereknya Gacun. Orang-orang kebanyakan bilang PCB ini PCB Gacun gitu aja. Jadi PCB ini sudah saya modif, saya kasih kabel-kabel kaki-kaki supaya bisa nyambung ke breadboard nanti. Ini sebenarnya 3 kabel ini adalah kakinya MOSFET ya. Ada MOSFET-nya pas beli di online ini sudah rusak. Sekalian saya kasih kabel ini. Putih ini gate, tengah ini drain, ini source. Kalau di transistor itu ini basis, ini kolektor, ini emitter. Itu kalau NPN ya, identik dengan ini MOSFET-nya N channel ya. Identik dengan MOSFET N channel. Sedangkan 3 kabel ini gak ada sebenarnya, tinggal ini sebenarnya MOSFET ini. Yang ada 3 kabel ini. Ini high voltage DC, keluaran dari lilitan tegangan tinggi masuk sini. Ini ground. Ini adalah feedback dari optocoupler. Yang nantinya di sini nanti saya kombinasikan dengan TL431 seperti video-video sebelumnya kami sudah bahas ya, baik secara software di Proteus TL431 ini maupun secara praktikum menggunakan, waktu itu di praktikum itu single transistor ya. Jadi konsepnya sama ya. Ada, coba saya gambar ulang ya, membuka memori lagi. Pasang. Jadi rangkaian yang sudah terbentuk di sini nih nantinya ada lilitan tegangan tinggi. Semua lilitan tegangan tinggi ini kalau tanpa air fuse itu 310 VDC. Nah, keluaran ini yang masuk ke drain. Di sini ada MOSFET. Gambarnya gimana ya MOSFET? Inilah kira-kira. Ini drain, ini gate, ini source. Nah, di PCB Gacun ini sudah ada R0 10-2 merah-merah. Ini ada RL untuk sense arus ya, itu 0,22 ohm.
Nah, rangkaian yang ini saya taruh di sini aja ya. Ini ada diode fast, cuman saya pakai yang model transistor 3 kaki, jadi sebenarnya dia begini. Terus ada C, ada R. Nah, ini yang dikatakan snubber ya, rangkaian snubber. R nya saya pakai 100K 4 kali ya, paralel ya. Ini sebenarnya saya pengen nyari 1 nano, cuman saya dapatnya 2 nano, 2,2 N. Terus ada output. Ini biasa ya, kalau titiknya di sini, ini titiknya di sini. Saya pakai diode fast juga. Ini diode fast tegangan tinggi, high voltage. Kalau ini cukup yang 45 volt saya. Sama yang 3 kaki model transistor, jadi ada 2. Baru C, saya kasih L, saya kasih LED. Ini 10K. Jadi rangkaian yang ini sudah terbentuk, ini yang utama ini, plus rangkaian monitor tegangan output. Jadi tegangan outputnya adalah optocoupler, diode, terus ada ini masuk sini ya. Ini outputnya saya kasih 1K ini. Jadi sebelum ke sini ada R di sini. Satu K. Baru nanti di sini ada TL431 itu. Begitu. Ini sudah dibahas ya. Jadi ini sekedar mengingatkan kembali supaya aman, dikasih R dulu ya 1K, baru masuk optocoupler diode. Diode masuk ke katode TL431. Ada pembagi tegangan di sisi trigger, di sini referensi, tegangan referensi dia sudah mencapai 2,5, maka di sini ada aliran arus. Nah, saat aliran arus ini terjadi, maka
transistor di dalam optocoupler akan on. Nah, ini yang dimanfaatkan untuk men-trigger generator PWM. Di sini ada PWM. Men-trigger ini dapat sistem di sini untuk menurunkan atau meng-off-kan PWM karena tegangan sudah mencapai limit dan harus diturunkan. Jadi kinerjanya kira-kira seperti itu. Langsung saja kita praktikum ya. Baris paling bawah ini ground tegangan tinggi, yang baris di atasnya itu ground tegangan output ya. Jadi harus dibedakan ya. Kalau jadi satu tidak ada gunanya nanti, bukan isolated lagi. Jadi maksudnya isolated antara sisi input tegangan tinggi dengan output tegangan lebih rendah, jauh lebih rendah, itu berbeda positif negatifnya. Memang benar-benar ngegap di sisi trafo. Ini ada kabel colokan 220. Kita praktikum menggunakan trafo ini aja dulu ya. Ini trafo EE19 dengan jumlah lilitin tegangan tinggi 90 lilitan. Ini sebenarnya speknya untuk frekuensi 300, sekitaran 300 kilo ya, hertz ya, 300 kilo hertz. Sedangkan yang ini dua kaki pertama ini untuk 100 kHz, dan ini cocoknya dengan ini. Ini awalnya 10 nano ya, 10 nano frekuensi sekitar 22 kilo. Saya ganti dengan 2 nano sehingga frekuensinya sekitar 100 kilo. Jadi nanti matchingnya dengan ini. Cuman saya buktikan lagi dengan trafo yang ini, efisiensi mana antara trafo kecil ini dan trafo yang ini. Ini yang biru tegangan tinggi, ini feedback, tidak dipakai karena si PCB merek Gacun ini sudah ada pensuplai tegangan arus sendiri ya, melalui trafo ini. Langsung saja. Jadi ini dioda ini dapat keluaran ini ya, sama dengan yang ke drain. Berarti ini kaki nomor 2 ini. Nah begini. Ya begini ya, bisa dilihat ya. Ini tegangan tinggi yang paling atas, yang ini baris kedua nggak dipakai ya. Untuk tegangan balik sebenarnya kalau kita langsung pakai IC ini tanpa PCB Gacun. Nanti di praktikum lain kami akan uji coba
langsung menggunakan IC gacun ini di UC3843. Nanti kita langsung pakai IC ini tanpa PCB ini di praktikum yang lain tentunya ya. Jadi yang baris kedua karena kita pakai gacun ini tidak dipakai. Oke, langsung masuk ya. Tegangan tinggi masuk ujung pertama, lilitan tegangan tinggi, outputnya ke snubber. Nanti dari snubber ini juga masuk ke drain. Saya taruh sini. Pakai yang panjang aja ya. Tangan nggak ada ya. Jadi dari keluaran lilitan dengan tinggi juga masuk ke drain tengah ya. Ya seperti ini. Ini adalah rangkaian penyara ya, tegangan tinggi dengan fuse resistor 2 watt 10 ohm. Ini kapasitor tegangan tinggi juga untuk menghaluskan sorry. Ini 390G untuk indikator LED ini. Oke, ini output. Ini tegangan output 2 ini nanti ya, yang akan dicek sama ini ya, dipantau oleh AVO ini. Langsung ke gacun sekarang. Yang ini gate paling kiri, ini drain tengah, ini source paling kanan. Di sini sudah ada resistor sen arus ya. Ini sama dengan drain ya, saya nggak pakai, saya tancapin di sini. Ini ground tegangan tinggi paling bawah ya. Ini nanti saya pakai untuk, ini sama dengan ini ya, untuk nyalain LED. Yang ini adalah ke kaki optocoupler sebagai monitor tegangan output di sisi kolektor ya. Emitornya langsung ke ground tegangan tinggi, masuk sini ya. Potensio ini nyetel tegangan output ya, bisa variabel nanti.
Ini adalah positif, negatif output. Ini masing-masing 3 watt ya, jadi total 9 watt, 12 volt kalau dia 12 volt. Yang ini masuk dioda, ini ground tegangan output. Oke, sudah cukup ya kayaknya. Biar nggak kemana-mana ini. Nah, kita tancepin ini 220. Kaki resistor, yang ini nanti tinggal ditancapin begini ya, set. Oke, dicek ulang tegangan tinggi output, limitan dengan tinggi get drain source, ground, auto. Jangan lupa yang ini Pak, kalau tanpa ini dia tegangannya akan mompa langsung, bisa tinggi dalam hitungan detik. Ini nggak dipakai karena sudah sama dengan drain ini ya. Oke, saya tancapin 220. Langsung kita tes 220, nyala ya, output 12 volt ya, benar ya. Kita uji dengan menyalakan lampu LED yang ini, tegangannya drop atau enggak. 3 watt ya, langsung drop ya. Kalau langsung 2, drop enggak, malah tidak drop. Kenapa tidak drop? Karena ini drop karena tegangan supply di sini masih kecil ya. Jadi IC ini masih belum bekerja maksimal. Saat saya kasih beban lebih 6 watt, ini kan 26 watt ini, maka PWM duty cycle-nya semakin gede dan suplai arus yang disuplai oleh si trafo kecil ini kepada IC PWM ini mencukupi, sehingga tegangan lebih stabil. Itu kenapa dikasih beban di awal, dikasih beban supaya dari awal sudah mendapatkan si PWM, IC PWM ini di awal sudah mendapatkan suplai arus tegangan mencukupi untuk kebutuhan dia sebagai generator PWM. Ini berarti langsung drop yang satu ini, dikasih 3 watt dia drop karena sinyalnya masih sedikit. Kita kasih 2,
masih drop. Tadi sempat stabil ya. Nah, ini stabil. Oh, ternyata ini ya. Coba 3. Cuman ini si apa namanya, si MOSFET itu panas apa enggak ini? Kalau dikasih beban agak banyak ini. Ini 3 sekarang. Nah, ini 3 stabil kan. Cuman ini panas apa enggak ini? Stabil ya. Jadi saat beban sekitar 10 watt baru dia stabil. Jika menggunakan trafo 90 lilit untuk tegangan tinggi EE19 tipenya. Snubbernya hangat sedikit ya. Terus kita bandingkan menggunakan trafo ini ya. Lebih stabil mana? Kalau ini memang khusus untuk 100 kilo frekuensi, kalau ini 300, cuman gacunnya 100 kHz ya. Dia dikasih tegangan sekitar 10 watt baru lebih stabil ya. Oke, saya matikan. Saya ganti trafonya. Harusnya secara teori lebih matching yang ini ya, frekuensinya ya. Kita pakai ini, dimulai dari sini. 2 pin pertama ini tegangan tinggi untuk 100 kHz. Jika ini dengan ini kira-kira 50 kilo. Kalau dengan ini 1 sama pin 4 ini 22 kilo. Jika kapasitor digacun dikembalikan ke originalnya, maka ini yang dipakai. Ini 1, 2, 3, 4. Ini tegangan balik, feedback voltage untuk suplai arus jika dibutuhkan. Yang 4 ini output ya. Ini lilitannya banyak, berarti memang untuk tegangan output harus gede ya. Berarti ini kuning positif, oranye yang nomor 2. Yang kuning dapat ini 310 volt yang ini. Pinset saya mana? Langsung gini aja. Dibuat mainan anak-anak ini pinset ya. Jadi yang kuning dapat tegangan tinggi, terus outputnya oranye dapat snubber dan dapat drain. Oke, lanjut saya ambil tegangan penuh ini ya. Ini yang positif,
dapat ini negatifnya ke ground. Ground tegangan output, bukan ground tegangan tinggi ya. Ini ya. Oke, sudah bisa diuji coba ya sekarang ya. Tadi nggak kelihatan ya. Oh, gini aja. Oke, sekarang saya coba nyalain. Nyala 12, sama ya dengan tadi ya, cuman lebih stabil yang mana. Kita uji sekarang untuk nyalakan LED 3 watt pertama. Drop juga. Kalau 2 sudah stabil ya, nyala terang. Belum hangat, berarti ini bagus ya, matching ya. Kalau frekuensinya matching itu kerjanya sistem SMPS ini akan maksimal penyerapan energinya di sisi induksi di trafonya. Kita tambahin, masih stabil 12 volt. Ini tiga-tiganya nyala, silau. Saya cek, ini hangat dikit. Snubbernya yang bagus itu si heatsink sisi MOSFET sama snubber itu hangat-hangat biasa, nggak terlalu panas. Itu kerjanya berarti maksimal itu. Saya coba ini ya, tambahin tegangannya, turunkan, semakin redup. 12 volt. Jadi kira-kira intinya seperti itu ya untuk PCB PWM merek Gajun. Orang-orang nyebutnya PCB Gajun. Jadi cara kerjanya kukira tidak sulit ya. Semoga ini memberikan pencerahan, bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam kreasi-kreasi video selanjutnya dari kami. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.